Di Bandung, Jawa Barat terdapat brand-brand fashion yang melakukan inovasi sehingga menghasilkan produk-produk yang bernilai lebih. Dengan terus berinovasi, diharapkan unit-unit usaha yang tergolong dalam UMKM ini dapat bangkit dan berperan dalam memulihkan perekonomian di masa pandemi. Siapa yang mengira kalau gambar-gambar yang digunakan di berbagai jenis pakaian ini merupakan karya anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK. Kolaborasi ini dilakukan oleh Damakara, sebuah brand pakaian dari Bandung yang didirikan Nurdini Prihastiti awal 2020. Bergerak dalam bidang fashion sejak tahun 2010, sebuah kejadian membuat Dini ingin membuat brand fashion yang memberdayakan dan berkelanjutan. Pertemuan dengan sebuah pusat terapi tumbuh kembang ABK di kawasan Cigadung, Kota Bandung mewujudkan keinginan itu. Anak-anak berkebutuhan khusus ternyata memiliki karya gambar yang unik dan menarik. Karya-karya mereka dapat diaplikasikan menjadi bagian desain pakaian. Terpilihlah gambar karya Tiara, Hana, dan Rian. Hingga kini sudah 9 karya mereka yang digunakan dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Di antaranya bordir, cetak, juga sablon ke dalam beragam jenis pakaian. Hasil penjualan pakaian karya para ABK digunakan untuk mendukung kegiatan menggambar mereka. Selain itu, para ABK juga mendapatkan royalti sebesar 5% dari setiap pakaian yang laku. Untuk hasil karya teman-teman sendiri, itu kita udah aplikasikan sebanyak 124 artikel, ada yang pakaian, ada yang aksesoris seperti tas laptop, terus ada bucket hat dan lain-lain. Kalau untuk karya teman-teman sendiri itu sudah ribuan yang laku. Dama yang berarti kebajikan dan Kara yang berarti pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, memiliki tempat produksi di Jalan Pasir Honje, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Proses pengaplikasian gambar karya ABK dimulai dengan proses digitalisasi, kemudian diwarnai ulang. Setelah itu gambar akan didesain untuk diaplikasikan pada pakaian. Selanjutnya ke proses produksi. Pakaian kemudian dijahit. Seluruh proses itu rata-rata memakan waktu hingga 1 bulan dengan kisaran harga mulai dari Rp70.000 hingga Rp400.000. Kalau saya sih penyuka outer ya, jadi Damakara pas aja sih di badan saya, corak-coraknya juga keren-keren, nggak pasaran sih. Inovasi fashion dilakukan juga oleh brand lainnya dari kota Bandung. Kali ini mengusung tema ramah lingkungan. Sagara Yasa didirikan oleh 4 pengusaha yang sebelumnya sudah terjun di bidang fashion dan sepakat untuk berkolaborasi pada bulan Maret 2021 lalu. Dalam membuat pakaian, mereka menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, di antaranya benang tenun. Benang tenun yang digunakan berasal dari limbah tekstil yang mereka kumpulkan, kemudian mereka olah di pabrik lain. Setelah itu, proses penenunan menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. 2 mesin ATBM yang mereka miliki dapat menghasilkan 3 meter kain dalam sehari. Setelah itu, mereka juga menggunakan teknik ekoprint, yaitu mencetak kain dengan pola dedaunan dan menggunakan bahan pewarna alami. Dan yang terakhir adalah mendesain pakaian menggunakan sisa-sisa tekstil tanpa pengolahan atau yang disebut dengan teknik upcycle. Berbagai bahan dan cara itu kemudian mereka padu padankan menjadi sebuah pakaian. Biasanya kalau sebulan kita ngasilin sekitar bisa 50-an juga gitu. Bahkan kalau misalkan lebih ke cuma polos gitu tanpa diapa-apa ya bisa sampai 100 pieces-an gitu per bulan gitu. Kesulitan bagi brand fashion yang mengambil nama dari paduan bahasa Sunda dan Sansekerta yang berarti laut yang termasyhur ini adalah mengedukasi konsumen mengenai apa itu fashion ramah lingkungan. Di showroom mereka di Jalan Katamso, Kota Bandung, terdapat berbagai koleksi pakaian yang ditujukan tidak hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Dengan kisaran harga Rp200.000 hingga Rp4 juta. Worth it banget lah gitu, buat dipakai buat formal ataupun non formal. Terus desainnya juga catching banget gitu ya. Brand-brand fashion yang inovatif ini termasuk dalam usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Meskipun begitu, UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di masa pandemi. Jumlah UMKM di Jawa Barat itu menduduki posisi kedua terbesar di Indonesia dengan pangsa yang mencapai 17,4%, melibatkan 10,9 juta
unit usaha. Kemudian yang menarik di sini, makanya tadi di awal kan saya bilang bahwa UMKM di Jawa Barat itu harus menjadi perhatian, karena ini melibatkan 89,5% itu usaha mikro. Di masa pandemi ini, UMKM diharapkan dapat bangkit dengan terus melakukan inovasi, adaptasi, dan melakukan digitalisasi, sehingga dapat menjadi usaha yang mendunia. Wilham Nasution, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.